Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih dengar kalau jurusan arsitektur itu masuk dalam daftar jurusan yang paling susah? Atau bahkan ada yang bilang kuliah arsitek tuh kayaknya gampang soalnya cuma gambar-gambar doang? Eits, tunggu dulu. Soalnya sepengalamanku kuliah di jurusan ini tidak segampang itu. Kali ini aku mau cerita kenapa sebenarnya jurusan arsitektur itu bisa dibilang susah, tapi sekaligus menarik banget. Pertama-tama, arsitektur itu unik karena multidisipliner. Maksudnya, melibatkan banyak disiplin ilmu. Jadi bukan cuma soal bikin gambar-gambar doang kuliahnya, tapi dalam jurusan ini kamu akan mempelajari gabungan dari banyak ilmu. Di antaranya ada sains dan teknologi, humaniora, dan yang terakhir adalah seni dan desain. Makanya kadang mahasiswa arsitektur itu merasa kayak belajar banyak hal sekaligus. Semoga sekarang mulai kebuka ya pandangannya. Oke, mulai dari yang pertama yaitu dari sisi sains dan teknologi. Kita bakal belajar soal struktur bangunan, fisika bangunan, pencahayaan alami, pencahayaan buatan, ventilasi, sampai material. Tapi jangan takut dulu, memang sih ada hitung-hitungannya. Tapi kita menghitung nggak se-advance anak-anak teknik sipil, jadi memang nggak seberat itu. Jadi aman ya buat kamu yang nggak jago-jago amat buat ngitung. Ya walaupun gitu kita tetap harus ngerti logikanya. Misalnya nih, kalau mau bikin gedung 5 lantai, kita harus mikirin berapa ukuran kolom dan baloknya. Pondasinya juga harus pakai apa, dan dimensinya segede apa. Ada hitungannya, tapi hitungannya yang aplikatif banget. Jadi tenang aja, kalau soal hitungan lebih advance, bisa kita percayakan ke ahlinya, yaitu teman kita, anak teknik sipil. Terus ada juga bagian humaniora. Nah, jujur ini menarik banget buatku. Kita belajar soal psikologi ruang, sejarah arsitektur, sampai budaya. Contohnya, ruang sempit dengan plafon rendah itu bisa bikin orang merasa tertekan. Tapi kalau ruangnya tinggi dan terbuka, rasanya langsung lega. Atau soal psikologi warna, ada warna-warna tertentu yang bisa mempengaruhi perilaku manusia di dalamnya. Selain itu, mahasiswa arsitektur juga ditanamkan etika dan tanggung jawab sosial. Jadi kalau kita bikin desain nih, kita harus peduli sama masyarakat dan lingkungan. Misalnya saat mendesain di suatu lahan, kamu jangan habiskan lahan hijaunya. Sisain buat resapan air dan tanaman. Tapi biasanya di daerah-daerah tertentu itu tuh udah dikasih peraturan supaya lahan tidak dihabiskan semua untuk bangunan. Atau pastiin bangunan yang kita desain ramah difabel seperti penerapan akses berupa ramp untuk pengguna kursi roda, dan bisa juga sesederhana penerapan guiding block atau blok pemandu untuk teman kita yang tunanetra. Karena arsitektur itu bukan cuma buat orang kayak kita aja, tapi buat semua orang, termasuk yang memiliki kondisi-kondisi spesial. Oke, lanjut ke yang paling menyenangkan menurutku, seni dan desain. Di sini kita belajar komposisi ruang, keindahan visual, ergonomi, sampai filosofi desain. Tantangannya adalah gimana caranya gabungin teknologi, humaniora, dan estetika jadi satu karya yang bukan cuma indah dilihat, tapi juga nyaman ditempati. Contohnya kalau kita bikin desain atap, kita harus mikirin apakah bentuknya efisien, apakah secara proporsi terlihat indah, apakah bentuk atap ini membuat ruangan di dalamnya terasa lebih nyaman, atau misalkan kalau lahannya kecil gimana caranya bisa muat banyak ruang tapi nggak bikin penghuninya sesak. Nah, di sini otak kreatif kita benar-benar diuji. Mungkin untuk semester awal ini sangat menyenangkan karena biasanya benar-benar dibebaskan secara desain. Tapi makin berlanjut ke semester berikutnya, semuanya akan terasa lebih sulit dan terikat dengan ekonomi, ekologi, politik, bahkan psikologi di daerah tempat kita mendesain. Oh iya, mungkin ada yang masih mikir, nggak jago gambar, bisa nggak ya masuk arsitektur? Santai, kuliah arsitektur tuh nggak harus jago banget gambar dari awal kok. Memang sih kalau udah jago di awal bakal kebantu banget di mata kuliah grafis dan nilaimu pasti bisa stand out. Tapi sepengalamanku di semester pertama tuh kita bener-bener diajarin cara gambar dari dasar. Jadi buat yang merasa gambar masih berantakan jangan khawatir ya, semua bisa dipelajari pelan-pelan. Dan juga setelah semester awal yang menggunakan gambar manual, semester selanjutnya kalian akan lebih banyak menggunakan gambar digital seperti AutoCAD, Revit, ataupun SketchUp. Dan ini tergantung sama universitasnya ya. Beda universitas, biasanya beda juga penggunaan aplikasinya. Seperti di universitasku, kami lebih diajari aplikasi AutoCAD untuk menggambarnya. Kalau SketchUp dan aplikasi render, aku belajar sendiri ya teman-teman. Oke, jadi kenapa sih jurusan ini sering dibilang sulit? Pertama, seperti yang udah dijelasin tadi, jurusan arsitektur tuh multidisiplin ilmu, dan karena itu, maka proses dalam mendesainnya juga butuh waktu yang lama, nggak bisa instan. Nggak heran banyak anak arsitektur yang pernah begadang ngerjain proyek studio.
Aku sendiri pernah tuh dulu nggak tidur 2 hari cuma buat ngejar deadline. Rasanya antara bangga dan nyesal. Bangga karena aku bisa menyelesaikan tugasku tepat waktu, dan juga bangga karena ternyata aku masih waras dalam kondisi tidak tidur selama 2 hari. Tapi menyesal karena sebenarnya aku bisa tidak perlu begadang kalau aku bisa manajemen waktu dengan baik. Kalau kalian gimana? Ada yang pernah begadang sampai 2 hari juga? Tapi justru dari pengalaman-pengalaman begadang ngerjain tugas kayak gini sih, kita bakal dipaksa belajar manajemen waktu dan gimana caranya tetap sehat fisik maupun mental. Kedua, karena memang kuliahnya padat. Ada teori, ada praktek, ada studio desain. Kalau nggak bisa bagi waktu, bisa-bisa kewalahan. Tapi ya itu tadi, di balik sulitnya arsitektur itu menurutku seru. Apalagi kalau kamu emang suka mendesain, menciptakan sesuatu. Kita nggak cuma bikin bangunan, tapi kita ngebentuk ruang yang bisa mempengaruhi kehidupan orang. Itu yang bikin arsitektur punya nilai lebih, dan justru disitulah kepuasannya. Kalau ngelihat karya dihargai dosen, rasanya worth it banget semua perjuangan dan begadang yang kita alami, tapi bakalan sakit hati banget juga kalau udah begadang malah dapet nilai jelek. Tapi aku mau ngingetin, bukan seberapa besar pengorbanan yang kalian berikan untuk sebuah proyek desain di perkuliahan, tapi seberapa jenius kamu mengolah desainnya. Intinya ada di idenya ya teman-teman. Kalian bayangin aja, ada anak begadang tapi desainnya butut banget, dan ada anak yang nggak begadang sama sekali tapi desainnya bagus banget. Ini kuliah ya teman-teman, bukan lomba seberapa lama kalian tahan buat nggak tidur. Haha. Jadi teman-teman, gimana menurut kalian? Masih takut masuk jurusan arsitektur? Atau malah tertantang untuk masuk ke jurusan ini? Atau malah kamu punya pendapat lain tentang jurusan satu ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau ada ide topik lain yang mau dibahas, boleh banget share ya. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Bukan konten seru sih, ini mah konten sharing pengalaman dan pengetahuan aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!